Selamat datang di channel Bang Arif Ja. Video kali ini, kita akan membahas dua kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi sorotan di Kalimantan Barat. Kasus ini melibatkan dana hibah pemerintah Provinsi Kalbar kepada Yayasan Mujahidin Pontianak dan proyek pembangunan Bandara Rahadi Usman Ketapang. Di tahun 2025, sesuai harapan masyarakat Kalbar untuk melihat kejelasan dan keadilan yang semakin mendesak. Kejati Kalbar harusnya transparan mengenai proses kedua kasus ini. Hingga akhir tahun 2024, dari 5 kasus dugaan korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan, hanya 2 kasus ini yang belum ada kejelasan. Sementara itu, 3 kasus lainnya, seperti pengadaan tanah Bank Kalbar, dana BOK Puskesmas di Melawi, dan dana hibah Pemkab Sintang ke GKE Petra Sintang, sudah berjalan dengan penetapan dan penahanan tersangka. Menurut Aspitsus Kejati Kalbar, Siju SHMH, kasus dana hibah kepada Yayasan Mujahidin Pontianak masih terus diproses. Kami ingin agar semua kasus ini bisa segera naik ke pengadilan. Namun ada keterbatasan tim penyidik. Dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Kalbar kepada Yayasan Mujahidin untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023 menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, yang juga menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Mujahidin Pontianak, pernah menegaskan bahwa ia siap bertanggung jawab jika ada kesalahan dalam pemberian hibah untuk pembangunan sekolah Mujahidin. Ia menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan hasil perjanjian antara Pemprov Kalbar dan Yayasan Mujahidin. Sutar Miji, kalau ada kesalahan dalam pemberian hibah, maka saya yang salah. Jika ada indikasi korupsi, kami pengurus yayasan siap bertanggung jawab. Dari hibah tersebut, telah terbangun 24 ruang belajar dan sarana prasarana olahraga. Namun Sutar Miji mempertanyakan korupsinya di mana. Ia menegaskan bahwa hibah yang diberikan tidak mencapai 23 miliar rupiah. Sementara nilai bangunan lebih dari 30 miliar rupiah. Namun, masyarakat tetap skeptis. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah. Apakah benar dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya? Kasus kedua yang menjadi sorotan adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pengembangan pekerjaan Bandar Udara Rahadi Usman Ketapang. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah. Namun dugaan korupsi yang menyertainya menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Ediwar Kaban Kajati Kalimantan Barat mengatakan, kami ingin semua kasus ini cepat naik ke pengadilan, namun kami juga menghadapi keterbatasan tim penyidik. Belum lagi tindakan tidak kooperatif dari Sutar Miji, yang mangkir pada pemanggilan pertama pemeriksaan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini. Sutar Miji menjelaskan bahwa pembangunan sekolah Mujahidin bertujuan untuk menambah daya tampung siswa. Ia menekankan pentingnya pendidikan dan peningkatan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Sutar Miji berkata, kita perlu sekolah ini untuk menampung lebih banyak siswa. Daya tampung SMA di Kalbar sangat terbatas. Namun masyarakat tetap menuntut kejelasan, apakah pembangunan ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan, ataukah ada agenda lain di baliknya. Apalagi Mulyadi, Ketua Yayasan Pendidikan SMA Mujahidin, yang juga saat itu menjabat sebagai Sekda Kota Pontianak, adalah adik kandung Sutar Miji. Dugaan politisasi dalam penanganan kasus ini juga menjadi sorotan. Beberapa pihak menganggap bahwa kasus ini digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai niat sebenarnya di balik penyidikan kasus-kasus ini. Mungkin hal ini yang menjadi sebab Sutar Miji mangkir saat dipanggil pihak kejaksaan. Ahli hukum yang mengamati kasus ini juga mengatakan, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan semakin menurun. Masyarakat Kalbar menuntut kejelasan dan transparansi dalam penanganan kasus ini. Mereka berharap agar Kejati Kalbar dapat segera menyelesaikan kasus-kasus ini dengan adil dan transparan. Sutar Miji akan ditagih janjinya bahwa ia akan mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambil. Dan tentu saja dia meminta agar masalah ini tidak dijadikan objek balas dendam politik. Sutar Miji tetap yakin sesuai yang disampaikannya kepada pers. Saya lebih berpegang pada manfaat dari kebijakan yang diambil. Mari kita lihat hasilnya. Bukan hanya prosedurnya.
pembangunan sekolah mujahidin diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat. Namun, masyarakat tetap menuntut kejelasan mengenai penggunaan dana hibah. Kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Kalbar kepada Yayasan Mujahidin Pontianak dan proyek pembangunan Bandara Rahadi Usman Ketapang menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat Kalbar berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan transparansi dalam penggunaan dana hibah dapat terwujud. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Bang Arif Ja. Mari kita terus awasi dan dukung upaya pemberantasan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios, amigos!